Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Apakah Anda merasa diberkati Tuhan? Syukur pada Allah. Hari ini kita berbicara tentang sacrifice, pengorbanan. Jadi malam hari ini kalau kita berbicara tentang sacrifice, pengorbanan. Saya pikir tema ini adalah tema yang wajar sih, setiap hari orang menghadapi dan orang melakukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mengerti kalau saya mau mendapatkan sesuatu, saya harus melakukan dengan cara apapun. Jadi pengorbanan itu hal yang lumrah. Seorang anak biasa main game sampai jereng matanya, sampai jempolnya kapalan, sampai jarinya semuanya jempol. Tapi pada saat mau ujian, dia berhenti dulu main game. Kenapa? Karena dia tahu saya harus lulus. Saya harus mendapatkan nilai yang baik. Maka saya tinggalkan. Maka kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita punya prinsip you pay, you will get. Saya bayar, saya dapat. I do nothing, so you will not get something. Saya pun sama, tinggal di paroki yang baru, senyum-senyum dengan ibu-ibu, ya Allah. Kulkas penuh saudara-saudara. You see, you pay, you get. Saya senyum dengan bapak-bapak, ya Tuhanku da Allah. Tidak ada efek apapun. Ibu-ibu itu kan langsung peka. Aduh Romo sudah makan belum? Di pastoran kurang apa? Saya senyum. Kurang gitu. You pay and you will get. Tapi pada saat saya mencoba untuk merenungkan pengorbanan. Kalau pengorbanan, kata dasarnya apa? Korban. Lebih senang mana? Anda mengorbankan orang lain atau dikorbankan oleh orang lain? Lihat toh, anak-anak kejahatan nggak langsung menjawab, cuma hehehe. Kita lebih senang mengorbankan. Korban. Jadi korban itu waktu saya lihat di dalam kamus, korban itu berarti orang atau binatang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat. Jadi pengorbanan itu kata dasarnya korban, pasti nggak mau. Tetapi waktu saya coba lihat sacrifice, kata dasarnya apa? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Asli. Salib dari Roma. Saya masih punya. 1, 2, 3, syukur pada Allah. Tidak ada yang bisa menjawab. Utuh salibku. Sacrifice itu dari bahasa Latin, dari sacer. Sacer itu artinya kudus. Nah ini keren. Sacrifice kalau dalam bahasa Inggris akarnya kudus. Sedangkan pengorbanan dalam bahasa Indonesia akar katanya korban. Hal yang membuat menderita. Maka saya harus lihat kembali kepada kata asli dong, sacrifice. Jadi rupanya pengorbanan ini membawa kekudusan. Dilakukan oleh siapa itu? Siapa? Anda semua sudah mengerti. Kita selesai KRK-nya. Rampung toh ya? Ngerti kabeh kok. Maka sekarang kalau kita berbicara tentang pengorbanan, kita harus sadar
bahwa di dalam pengorbanan itu berarti apa? Berarti kita harus lihat apa yang terjadi dengan perjanjian lama. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan? Pengorbanan siapa yang terjadi paling dahsyat selain Yesus? Ya, selain Yesus. Jangan ngomong salib lagi nih. Selain Yesus. Pengorbanan mana yang paling dahsyat di dalam sejarah keselamatan iman? Anda tahu pengorbanan yang paling dahsyat? Betul, Abraham. Abraham. Anda pernah mendengar kisahnya? Abraham kisahnya begini, saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran lalu berangkat. Ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham! Sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lihat Bapak Ibu. Inilah tindakan pengorbanan yang besar sekali dari seorang sosok bapak beriman. Dia dijanjikan anak, baru punya satu, suruh dikorbankan. Waktu ke Gunung Moria, Abraham sudah tahu nggak bahwa dia harus mempersembahkan Ishak? Sudah tahu atau belum? Sudah diberitahu bahwa Ishak kau harus persembahkan. Dan Abraham lakukan. Lihat, sacrifice berhubungan dengan kekudusan di sini. Mengapa Abraham menjadi kudus? Karena dia mengikuti kehendak Allah. Jadi kekudusan ini muncul pada saat orang mempunyai relasi dengan Sang Allah, Sang Ilahi. Halo, bukan hanya manusia yang kayak gitu. Allah pun demikian. Allah lebih dahsyat, dituliskan dalam Injil Yohanes. Dituliskannya begini, dikatakan apa? Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tindakan Allah. Jadi Allah itu tahu manusia itu kelak upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Allah tidak tega. Allah ingin manusia itu bersatu lagi dengan penciptanya di surga. Maka dia utus anaknya untuk menebus. Manusia sudah direnggut oleh dosa dan dimiliki oleh roh jahat. Dan Allah menebus lagi sehingga ini kembali menjadi anak Tuhan. Lihat, ini karya Allah. Di dalam kerangka apa? Penebusan. Maka kita bisa lihat di dalam nilai-nilai pengorbanan itu ada apa saja. Pertama, di dalam pengorbanan pasti ada satu. Saya yang akan saya berikan, kan mengorbankan itu kan berarti saya memberikan sesuatu. Itu pasti yang berharga. Pasti yang berharga. Itu pengorbanan. Maka seringkali suka aneh. Orang mengorbankan, saya mau nyumbang. Sumbangan ini pengorbanan. Apa yang disumbangan, Pak? Baju bekas. Ini kan sudah tidak dipakai lagi, tidak berharga. Itu bukan pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Dan saya lakukan itu, kenapa yang paling berharga ini saya berikan? Karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia. Maka di dalam kitab Kejadian bagus sekali Tuhan berkata apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan ia bersatu dengan, ya udahlah, istrinya. Dan akhirnya mereka menjadi satu. Lihat, keluarga itu berharga, berharga sekali. Di tempat keluarga adalah cinta pertama yang kita dapatkan. Tetapi relasi dengan keluarga saya tinggalkan untuk membangun sebuah keluarga yang lebih berharga. Lihat. Jadi di dalam pengorbanan itu ada sesuatu apa? Gerakan untuk apa? Sacrificing, mengorbankan. Dan tentunya kita harus sadar. Pada saat orang harus mengorbankan pasti punya penderitaan. Benar atau tidak? Berarti pasti kita kalau pada saat pengorbanan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Kalau saya sudah berkorban, ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Contoh, ada seseorang anak bertanya, Romo itu ndak kawin berkorban atau tidak? Saya ditanya serius sama anak-anak. Romo tuh kalau ndak kawin itu apakah itu sebuah pengorbanan atau tidak? Saya katakan begini, nak, dulu waktu awal-awal saya jadi Romo, saya nggak menikah, itu saya lihat sebagai pengorbanan. Tetapi setelah saya menjadi imam bertahun-tahun mendengarkan konsultasi, Anda langsung tahu jawabannya ya. Tidak menikah itu anugerah terindah, saudara-saudara. Bukan pengorbanan, enggak. Jadi saudaraku, lihat yang terjadi. Bahwa di dalam sebuah pengorbanan, di dalam sebuah sacrifice, ada sesuatu yang hilang. Benar. Jadi memang di dalam, sekali lagi di dalam sebuah pengorbanan ada dua hal tadi yang menarik. Bahwa ada sesuatu yang berharga yang saya berikan untuk sesuatu yang lebih berharga. Namun yang kedua pun di dalam sebuah pengorbanan ada sebuah hal yang saya kehilangan dan membuat menderita. Nah, menjadi masalah. Kalau saya berkorban untuk diri saya,
saya akan happy-happy saja, enteng melakukannya. Anda pun sama, sacrifice untuk anak-anak Anda. Anda capek bekerja, lalu pulang ke rumah, anak-anak cerita, "Ma, makanannya ndak enak, buatan mama enak banget." Pasti mamahnya akan langsung melakukan untuk anaknya. Dan dia sukacita pada saat sudah masak dihabiskan, senang. Ibu saya itu kalau udah masak senang sekali dihabiskan. Kami anak-anaknya menghabiskan bukan karena enak. Karena tidak ada pilihan lain. Selain dua, lapar dan makan. Ya sudah, kita makan. Jadi kita melakukan pengorbanan akan enteng, mengalir begitu saja kalau untuk orang-orang yang kita sayangi. And a big question is, kalau saya berkorban untuk orang yang pernah mengkhianati saya, pernah menyakiti saya, dan orang itu adalah orang yang saya sayangi. Ini menjadi sebuah sacrificing yang berat banget. Apalagi orang itu sudah tidak berharga lagi. Tak pateni wae. Apalagi kalau orang itu sudah tidak bisa apa-apa lagi dan Anda tidak tergantung pada orang itu. Ngapain orang itu ada dan gak ada di dunia ini, gak ada efeknya dalam hidup saya. Tetapi saya harus melakukan sesuatu pengorbanan untuk dia. Ini berat banget. Ini berat banget. Maka pengorbanan yang seperti ini tidak pernah boleh melihat pribadi orang tersebut. Apakah dia layak supaya saya melakukan pengorbanan atau tidak? Kalau melihat layak atau tidak layak, orang yang sudah menyakiti saya, lalu saya berkorban untuk dia, layak atau tidak? Layak atau tidak? Anda manusiawi. Betul. Tidak layak. Anda punya seorang suami, begitu sudah sangat disayangi. Ada main dengan wanita lain. Dia pulang, saya harus membuatkan kopi untuk dia. Layakkah? Saya nggak nanya ibu langsung enggak. Tenang saja Bu, jangan emosi, tenang. Ibu jadi melihat kepada saya seperti saya pengkhianatnya gitu ya. Langsung kita mengatakan tidak. Kalau bisa saya akan membalasnya. Betul atau tidak? Anda harus banyak bertobat. Nah, tuh. Jadi memang paling sulit sekali kalau saya melihat orang itu. Nah, saya punya cerita, kisah. Kadang-kadang saya tinggal, Romo gak ada ya, udah pergi ya. Dengan romo-romo yang gak pas di hati. Dengan teman-teman serumah. Yang tidak terlalu mudah diajak kerjasama. Yang kadang-kadang menjengkelkan. Tugasnya begitu mudah ditaruh kepada saya. Ada yang meninggal, Eko bagian yang meninggal, Eko yang meninggal. Ada sakramen perminyakan, Eko jagoan dia. Jos kalau doa untuk orang yang meninggal. Emang saya terkenal jos banget gitu ya. Baru gini aja udah plak gitu ya. Belum perminyakan saudara-saudara baru gini. Tuhan gubrak asah sudah Tuhan. Selesai dia. Langsung saya telepon amal penguburan Katolik. Ukuran petinya siapkan gitu ya. Romo itu selalu hal yang berat kepada saya. Tetapi kalau diajak makan, saya tidak pernah diajak-ajak gitu ya. Saya kalau membaikin dengan teman serumah kayak gini, menarik atau tidak? Tidak menarik. Tetapi saya tidak boleh melihat dia. Saya berkorban untuk dia. Saya berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Ini bedanya. Ini sacer, ini kekudusan.
Ini pengorbanan yang membawa kekudusan saya. Jadi saya berkorban untuk Bapak. Bukan karena saya melihat Bapak. Bukan karena Bapak sudah melakukan sesuatu yang baik untuk diri saya. Tidak. Saya melihat sesuatu yang lebih mulia. Apa? Saya kaget seorang ibu di paroki kami. Punya 3 anak. Punya suami yang dia sayangi. Dia sangat berbakti pada suami ini. Dan apa yang terjadi? Suami ini pergi meninggalkan mereka. Jadi bukan hanya meninggalkan istrinya, anak-anaknya ditinggalkan untuk menikah dengan wanita lain. Dan wanita ini hanya menginginkan apa? Cien. Dan yang hebatnya si perempuan ini, dia kerja keras. Dia besarkan anak-anaknya. Dia pernah cerita beberapa kali dengan saya. Saya tanya, ibu punya kemarahan? Marah saya pastor, jengkel. Tetapi dia tetap suami saya pastor. Terus kalau dia datang, lalu dia berkata, akan kembali lagi. Ibu terima atau tidak? Apa jawaban ibu itu? Dia narik nafas. Semoga. Jadi saya sudah mengerti kalau pulang mungkin nyawa Bapak ini tidak tertolong. Gitu. Dan apa yang terjadi? Betul saudara-saudara, ibu ini konsultasi dengan saya kurang lebih bulan Februari, Juni kembali lagi. Dan sudah piansui. Habis. Dia sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Dan dia datang, dan yang hebatnya apa? Istrinya merawat. Saya berkata, edan bu, edan. Hanya orang gila yang bisa seperti ini, betul atau tidak? Dan pasti orang yang seperti ini pengikut orang gila. Hey, Yesus pernah disebut gila. Jangan lupa. Karena Yesus selalu lawan arus. Orang yang tidak layak diterima, dia terima kembali. Dan sampai akhirnya tak lama kemudian memang suaminya meninggal. Saya pernah mendekati. Mbok racun yo. Mboten Romo, mboten. Ngapusi gue sitik-sitik mbok kei. Kaporit gitu ya. Mboten Romo. Dan setelah meninggal apa yang terjadi? Ibu ini yang memandikan dia. Ibu ini yang membereskan segala-galanya ke pemakaman. Sampai dia mengatakan kepada anak-anaknya, nak ini papamu, nak ini papamu. Kamu harus sayang pada papa. Ini lihat. Bukan hal yang mudah. Lalu saya tanya ibu ini setelah penguburan. Bu, ibu mengorbankan perasaan ibu, mengorbankan emosi ibu, mengorbankan kemarahan ibu. Kenapa ibu lakukan menerima dia? Apa jawaban itu? Ibu itu, Romo, jujur saya tidak butuh dia. Anak-anak butuh dia. Wow. Saya sudah tidak butuh dia sebetulnya. Tapi anak-anak masih butuh bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo, saya sudah janji kepada Tuhan. Saya akan mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Dan di waktu suami saya benar dan error. Loh benar loh bu, benar loh. Itu nanti ada tambahan janji perkawinan. Karena sekarang banyak suami yang dan istri lebih enaknya menghina kaum laki-laki.
Jadi perhatikan, ibu itu mengatakan apa? Saya sudah janji kepada Tuhan dan janji saya tidak mau saya cabut. Karena saya berjanji dengan Tuhan. Biarkan saya damai. Ini lihat. Dia melakukan pengorbanan untuk yang mulia. Bagi dia yang paling berharga itu apa? Iman dia, Katolik dia, Tuhan. Itu yang paling berharga. Maka kalau ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa berkorban. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Bisa terjadi dalam hidup dia, Allah dan iman bukan hal yang berharga. Maka dia bisa gadaikan begitu saja, bebas. Jadi kalau Anda merasa bahwa janji saya adalah hal yang berharga bagi Tuhan, itu yang harus menjadi motivasi saya untuk berkorban. Walaupun dia tak layak untuk saya. Tidak layak untuk saya lakukan kebaikan bagi dia. Jadi saya melakukan sesuatu demi tujuan yang lebih mulia, lebih agung, lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, bagaimana pada saat kita melakukan sesuatu untuk yang lebih mulia, lebih berkenan kepada Tuhan, maka tanpa sadar akan muncul keikhlasan, kerelaan, keentengan. Karena tadi dijalankan karena saya tahu Allah itu lebih berharga dari saya. Kemauan Tuhan itu lebih berharga dari saya. Mari kita lihat di dalam kitab suci. Dikatakan pengorbanan semacam apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya lihat 3 versi. Samuel, Yesus, Paulus. Samuel di dalam kitab pertama Samuel ayat 15 berkata gini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yesus sendiri ngomong begini, memang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus ngomong begitu. Dan yang terakhir Paulus berkata, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melihat apa yang diajarkan di dalam kitab suci, kalau kita ingin hidup lebih luhur, lebih mulia, kita harus apa? Kita harus mengubah cara pikir kita, cara bertindak kita, cara kita berbela rasa dengan pola hidup beriman. Sebagai seorang beriman, cara pandang kita, cara tindakan kita, cara merasa kita, maka harus seperti Bapa, seperti Allah. Ini tuntutan. Maka di dalam Injil, Yesus benar-benar punya targetnya hebat banget untuk itu, untuk hidup kita. Hendaklah kamu kudus. Kenapa? Karena Bapamu adalah kudus. Jadi kita tidak pernah boleh hidup di dalam iman yang rata-rata. Alah, susahlah berkorban untuk orang itu. Susahlah memaafkan orang yang sudah seperti itu. Wes raiso, ndak bisa. Saya harus melakukan sesuatu yang berat. Itulah sacrifice. Itulah kekudusan. Itu membawa kekudusan. Maka bagaimana kita bisa meneladan lewat Yesus? Pertama,
Sewaktu Injil Lukas bercerita tentang Yesus di taman. Dia berdoa di taman apa? Getsemani. Dikatakan oleh penginjil Lukas, tetes-tetes darahnya seperti apa? Ngomong aja gak apa-apa. Tetesan-tetesan keringatnya seperti darah. Langsung dokter tahu, kebalik. Betul. Tetesan keringatnya seperti darah mengalir. Begitu ketakutan Yesus. Tetapi setelah berdoa begitu kusyuk, penuh ketakutan, apa yang dilakukan oleh Yesus bagus banget. Yesus dikatakan oleh penginjil Lukas apa? Dalam Lukas 22:45 ini akhir dari doa Yesus. Yesus bangkit dari doanya. Ia menyongsong, ia hadapi Yudas. Ia hadapi para imam-imam ahli-ahli Taurat yang mau menangkap dia. Dia bukan bersembunyi, tidak. Dia hadapi. Itu yang pertama. Jadi Yesus itu tidak takut dengan penderitaan. Dia menyongsong. Yesus tidak takut dengan pengorbanan. Yang kedua, apa yang terjadi waktu Yesus diolok-olok? Waktu Yesus dicemoohkan, waktu Yesus ditampar, apa yang dilakukan oleh Yesus? Seperti Anda, Yesus diam saja. Anda sangat menghayati ya hidup Yesus rupanya ya. Kagum saya ini. Betul. Benar, Yesus diam saja. Dan ingat, Yesus tidak terbalik. Kalau kita kan bedakan kalau manusia, kalau kita diolok-olok, apa yang selalu kita katakan? Lakukan lagi. Buat pembelaan. Kita langsung cepat ingin ngebales. Misalnya status WA, kenapa sih kamu diam aja? Emangnya yang rame siapa? Gitu. Kamu kan yang nantang. Mah rame jadinya gitu ya. Yesus tidak, Yesus diam saja. Kenapa? Karena Yesus tahu dia menerima apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Ini caranya Bapa. Ini caranya Bapa untuk menyelamatkan saya. Ini caranya Bapa untuk membawa kekudusan kepada manusia. Maka Yesus diam saja. Taat. Dan ketiga, lihat pada saat Yesus menerima kesakitan, kepahitan dengan lapang hati, membuahkan pengampunan. Pada saat Yesus sudah dicambuki, sudah diludahi, sudah dipaku, kekerasan itu dia terima dengan lapang hati. Dan akhirnya membuahkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yesus membuat sebuah kesaksian. Di dalam Injil Markus, perwira berkata, dia benar-benar anak Tuhan. Bahkan di dalam Injil Lukas, pria yang disalib bersama Yesus langsung sadar, kami ini berdosa. Yesus, kalau engkau nanti ke surga, bawa aku ke sana. Maka Yesus pada hari ini juga engkau akan berada di dalam kerajaan surga. Jadi saudaraku, bagaimana supaya kita menderita, menghadapi penderitaan, pengorbanan dengan penuh sukacita? Pertama, hidup itu bukan karena nasib, bukan. Oh, nasib saya dilahirkan seperti ini. Oh, nasib saya memang pastor sebagai orang yang selalu disalahkan. Oh, nasib saya selalu aja jelek terus. Saya itu selalu ketimpal mara bahaya terus. Itu sudah nasib. Tidak ada. Manusia hidup bukan karena nasib. Manusia hidup karena apa? Berani punya iman, percaya. Yang kedua, begitu banyak dalam kehidupan hal-hal yang tidak seperti yang kita kehendaki. Namun kalau itu terjadi, jangan banyak omong.
Jangan banyak tanya pada Tuhan. Jangan cerewet. Nanti Tuhan berkata, bawel lu. Tolong, di saat Anda menderita, seperti Bunda Maria pula, dia masukkan ke dalam hati, menerima. Karena pada saat penderitaan itu diterima, Anda akan mendapatkan apa? Anda akan mendapatkan rahmat untuk bisa berdamai dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, malam ini adalah malam yang penuh rahmat. Saya akan menghadirkan sakramen Maha Kudus di tengah-tengah Anda. Mungkin selama perjalanan hidup Anda ingat ada pribadi-pribadi yang begitu menyakitkan. Ada sesuatu yang membuat Anda sakit, jengkel, kecewa. Atau ada penyakit yang Anda sudah mohon kepada Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Dan belum pernah disembuhkan Tuhan. Malam hari ini katakan kembali kepada Tuhan. Pandanglah sakramen Maha Kudus dengan penuh cinta. Jangan pandang sakramen Maha Kudus dengan penuh kemarahan. Kenapa? Karena Allah pun menatap Anda dengan penuh cinta. Hadirlah seperti seorang janda yang berkata, kalau aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka kalau aku katakan dalam hati, aku tatap sakramen Maha Kudus, maka penderitaanku pun akan Tuhan cabut dari hatiku. Nanti saya berjalan, di setiap tempat saya akan memberkati Anda. Pandanglah sakramen Maha Kudus itu. Sekali lagi, bawalah seluruh penderitaan Anda, seluruh kesakitan Anda. Sakramen Maha Kudus adalah Allah yang hadir, sungguh hadir. Malam ini Allah akan melakukan sesuatu untuk kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita hening sejenak. Kita biarkan kenangan-kenangan yang sakit, yang menyakitkan. Malam hari ini ingin kita hadirkan ke hadapan Tuhan. Semoga kuasa Allah yang dapat membebaskan segala kesakitan dan kepenatan batin itu dari hati kita. Mari kita buka hati kita. Kita persiapkan untuk kedatangan Dia.